Selamat datang di Pojok Santai. Sebelum Anda mendengarkan audiobook ini, kami menginformasikan bahwa channel ini adalah review audio dari buku yang ada di Indonesia. Untuk membaca keseluruhan buku ini, kami menyarankan membeli buku aslinya di toko buku kesayangan Anda, baik offline maupun online. Keberadaan channel ini dimaksudkan untuk membantu Anda mendapatkan pengetahuan dari buku-buku kesayangan Anda. Jangan lupa untuk subscribe, like, dan komen. Selamat datang di Pojok Santai, channel khusus yang membahas komik dan novel dengan cara asik. Sanjaya, yang murid Eyang Wulur Pamenang, mendapat tugas untuk membasmi Warog Grimbil dari kerajaan. Berhasilkah dia? Yuk langsung saja disimak video berikut ini. Dengan adanya penyerbuan malam tadi, jelaslah bahwa kedatangan rombongannya telah diketahui oleh Warog Grimbil. Di satu tempat, Sanjaya membagi dua pasukannya. Yang pertama terdiri dari 10 orang langsung di bawah pimpinannya. Sisanya sebanyak 12 orang di bawah pimpinan seorang perwira. Kelompok pertama bergerak di sebelah depan. Kelompok kedua menyusul di belakang dalam jarak 200 langkah. Di satu tempat, kelompok terdepan membelok ke kiri, sedang kelompok kedua bergerak ke jurusan kanan. Sesuai dengan rencana yang telah diatur, Sanjaya dan orang-orangnya akan lebih dulu menyerbu ke sarang Warog Grimbil. Jika pertempuran sudah berkecamuk, baru kelompok kedua menyerbu memberikan bantuan. Sanjaya menghentikan kudanya dan memberi tanda pada anak-anak buahnya. 15 meter di hadapan mereka kelihatan sebuah rumah. Rumah pertama dan terdekat dari perkampungan perampok. Perwira muda ini meneliti suasana. Menurut taksirannya, di perkampungan di tengah hutan itu paling tidak terdapat sekitar 7-8 rumah. Ditambah dengan sebuah bangunan yang agak besar. Dapat dipastikan bangunan besar ini adalah tempat kediaman Warog Grimbil selaku pimpinan gerombolan. Perkampungan itu tampak sunyi tenang. Seorang perempuan tengah menjemur pakaian di samping sebuah rumah. 2 orang lainnya menumbuk padi di halaman. Tak seorang anggota rampok pun kelihatan. Mungkinkah Warog Grimbil dan orang-orangnya tengah pergi melakukan perampokan? Ini sama sekali tak masuk di akal. Karena dengan tewasnya banyak anggotanya malam tadi, serta bahaya akan diserang pagi hari, tentunya Warog Grimbil tidak akan melakukan hal itu. Sanjaya menduga keras Warog Grimbil telah menyusun satu rencana jebakan. Seorang prajurit dikirim untuk menyelidiki sekeliling kampung. Tak berapa lama kemudian prajurit ini kembali. Tak ada tanda-tanda bahwa Warog Grimbil dan orang-orang yang sembunyi di sekitar kampung, Pak. Prajurit itu melapor. Aneh, kata Sanjaya. Kita tunggu sampai sebab minuman teh. Sebab minuman teh telah lewat. Sanjaya memberi isyarat pada anak buahnya. Mereka bergerak dengan cepat ke tengah perkampungan. Orang-orang perempuan yang ada di luar tampak terkejut melihat kedatangan prajurit-prajurit kerajaan. Ketakutan dan terpirit-pirit mereka masuk ke dalam rumah masing-masing. Kalian orang-orang perempuan tak usah takut, seru Sanjaya dari atas kudanya. Dia memandang tajam berkeliling. Masih belum kelihatan seorang rampok pun. Mana orang-orang laki? Apakah mereka dan Warog Grimbil bersembunyi dalam rumah? Berseru Sanjaya. Tak ada yang menjawab. Setiap pintu rumah kelihatan tertutup. Sanjaya menunggu. Dia jadi kesal. Didekatinya sebuah rumah dan digedor pintunya. Pintu terbuka dan keluar perempuan yang tadi tampak menjemur pakaian. Lekas katakan, di mana rampok-rampok yang tinggal di sini? Perempuan itu menggelengkan kepalanya. Kau tidak tahu atau gagu? Sentak Sanjaya. Warog Grimbil membawa mereka pagi-pagi tadi. Perempuan itu menerangkan. Semuanya.
Mereka menuju kemana? Tanya Sanjaya lagi. Tidak tahu, tak seorang pun diberitahu. Sanjaya menunjuk ke rumah paling besar di tengah kampung. Itu rumahnya Waro Grimbil. Benar, siapa yang ada di dalamnya? 4 perempuan muda peliharaan Warok. Sanjaya memberi isyarat pada anak-anak buahnya lalu bergerak ke arah rumah besar. Suasana di dalam rumah besar itu kelihatan sunyi. Sanjaya mendorong daun pintu. Prek. Ternyata tidak dikunci. Dari atas kudanya, dia dapat melihat 4 orang perempuan duduk berjejer di ruangan dalam. Keempatnya masih muda dan memiliki paras cantik. Yang membuat perwira muda ini jadi menahan napas ialah karena 4 perempuan tersebut duduk di tempat masing-masing tanpa mengenakan pakaian. Malah ketika melihat Sanjaya dan prajurit-prajurit itu di pintu, mereka tersenyum, menggeser duduk masing-masing hingga sikap mereka benar-benar menantang dan mengundang. Prajurit-prajurit kerajaan jadi melotot tak berkesip dan teguk air liur. Salah seorang dari 4 perempuan bertelanjang itu melambaikan tangannya dan berkata, "Kalian petugas-petugas kerajaan, silakan masuk." Warok berpesan bahwa tamu mana saja yang datang harus disambut dengan hormat dan hangat. Sepasang mata Sanjaya menyipit. Dari suasana yang dihadapinya sekarang ini, semakin yakin dia bahwa Waro Grimbil betul-betul tengah memasang satu jebakan berbahaya. Dia memberi tanda pada orang-orangnya agar berlaku waspada. "Mana Waro Grimbil dan anak buahnya?" tanya Sanjaya pada perempuan di dalam rumah. "Masuklah, mari kita bicara di dalam sini," menjawab perempuan di ujung kiri. Perempuan yang di sampingnya menyambung, "Jauh-jauh dari kota raja, kau tentu haus perwira muda, haus dan letih. Mari masuk minum anggur dan melepaskan otot-ototmu." Perempuan berikutnya menimpali, "Masuklah, minum anggur dan bersenang-senang, lalu tidur." Muka Sanjaya menjadi merah. Dia berkata, "Kalian dengar baik-baik, siapa saja yang ada di sini bisa kami tangkap. Kami berjanji akan membebaskan kalian jika kalian mau mengatakan di mana Waro Grimbil dan anak buahnya." Keempat perempuan itu tiba-tiba serentak berdiri. Tubuhnya yang telanjang bulat itu kelihatan jelas dari ujung rambut sampai ujung kaki. "Masuklah perwira, tak pantas bicara dari luar saja," kata salah seorang dari mereka sambil membusungkan dadanya yang padat. "Geledah rumah ini," perintah Sanjaya. 5 orang prajurit serentak hendak turun dari kudanya. Justru pada saat itu, entah dari mana datangnya, melayanglah sebuah anak panah dan menancap tepat di samping pintu sebelah kanan. Pada ekor anak panah terikat selai kertas yang ternyata sepucuk surat dan ditujukan pada pasukan kerajaan. Sanjaya merenggutkan surat tersebut lalu membaca isinya. Di situ hanya tertulis satu baris kalimat dengan huruf-hurufnya yang berbunyi, "Selamat datang dan selamat mampus." Pada detik Sanjaya selesai membaca sebaris kalimat itu, pada saat itu pula di sekitarnya terdengar suara pekik riuh rendah. 4 perempuan telanjang di dalam rumah lenyap masuk ke dalam kamar. Seorang prajurit di samping Sanjaya mengeluarkan seruan tertahan. Apa gerangannya membuat prajurit itu mengeluarkan suara? Sanjaya merenggutkan surat tersebut lalu membaca isinya. Di situ hanya tertulis satu baris kalimat dengan huruf-hurufnya yang berbunyi, "Selamat datang dan selamat mampus." Pada detik Sanjaya selesai membaca sebaris kalimat itu, pada saat itu pula di sekitarnya terdengar suara pekik riuh rendah. 4 perempuan telanjang di dalam rumah lenyap masuk ke dalam sebuah kamar. Seorang prajurit di samping Sanjaya mengeluarkan seruan tertahan. Sebatang anak panah menancap di dadanya. Tak ampun lagi, prajurit ini meliuk dan jatuh dari punggung kuda. Tiba batang anak panah dalam pada itu melesat ke arah Sanjaya.
Murid ulur pemenang ini dengan cekatan menggunakan ujung tali les kudanya untuk menghantam mental ketiga anak panah itu. Ketika dia memandang berkeliling, kelihatanlah sekitar 2 lusin manusia berseragam hitam, bertampang ganas, bersenjata pedang dan golok, bahkan ada yang membawa kapak menyerbu ke arah mereka. Di belakang sana, seorang lelaki bertubuh pendek katai berjalan lenggak kangkung seenaknya. Di tangan kirinya, dia memegang sebuah bumbung berisi puluhan anak panah. Tanpa mempergunakan busur, tapi dengan jalan melemparkan anak-anak panah itu dengan tangannya, dia melakukan serangan panah tiada henti, terutama sekali ke arah Sanjaya. Hebat sekali daya lempar manusia ini. Meskipun belum pernah bertemu muka sebelumnya, namun Sanjaya telah menduga bahwa manusia katai bermata liar dan bercambang bauk ini pastilah si perampok-rampok Warok Grimbil. Tanpa tunggu lebih lama, Sanjaya segera cabut pedangnya. Sreng! 9 prajurit terpilih di bawah pimpinan murid ulur pemenang itu dengan gagah berani baku hantam menghadapi 24 rampok ganas. Hebat sekali jalannya pertempuran. Menghadapi lawan yang lebih banyak di atas kuda kurang memberikan keleluasaan, malah amat membahayakan bagi yang punya diri. Menyadari hal ini, setelah bertempur 2 jurus, Sanjaya berteriak memberi aba-aba agar semua anak buahnya melompat turun dari kuda masing-masing. Turun semuanya! Seorang prajurit yang kurang hati-hati waktu melompat turun kena disambar perutnya oleh ujung golok lawan hingga bobol dan ususnya membusai. Dengan demikian, jumlah orang-orang kerajaan hanya tinggal 8 orang kini, 9 dengan Sanjaya. Walau hati geram, tetapi mereka tetap memakai perhitungan sambil menunggu datangnya bala bantuan kelompok kedua. Sanjaya mengamuk dengan pedangnya. 2 orang rampok tergelimpang roboh. Satu lagi kemudian menjerit dengan leher hampir putus. Melihat ini, para perampok yang mengurung memperciut kurungannya hingga Sanjaya dan anak buahnya terjepit di tengah kalangan pertempuran. Namun mereka terus menghadapi lawan dengan semangat tinggi penuh ketabahan. 2 prajurit kerajaan roboh dan ini harus diimbangi oleh 4 nyawa anggota rampok. Warok Grimbil yang sejak tadi hanya tegak menyaksikan jalannya pertempuran sambil sekali-sekali melemparkan anak panah kini melompat ke muka. 5 batang anak panah terakhir yang dipegangnya sekaligus dilemparkannya ke arah Sanjaya. Anak-anak panah ini melesat ke arah 5 bagian tubuh Sanjaya. 4 anak panah berhasil diantam runtuh dengan putaran pedang. Anak panah kelima masih sempat menyerempet bahu kiri pemuda itu. Perwira Keparat, mari sini, aku lawanmu. Teriak Warok Grimbil. Orangnya katai kecil, tapi suaranya besar luar biasa. Apalagi teriakannya tadi disertai dengan tenaga dalam hingga terdengar hebat menggetarkan dada. Manusia kerdil, jadi kau ini biang durjana yang bernama Warok Grimbil? Tanya Sanjaya sambil melintahkan pedang di muka dada. Anjing kerajaan, kurobek mulutmu, bentak Warok Grimbil marah sekali. Tangan kanannya bergerak dan tahu-tahu selusin senjata rahasia berbentuk paku rebana telah melesat ke arah Sanjaya. Murid ulur pemenang itu kaget bukan kepalang. Tak disangkanya, kepala rampok itu memiliki kecepatan luar biasa dalam melancarkan serangan mendadak. Untung saja saat itu dia dalam sikap melintangkan pedang di depan dada, hingga dengan sigap dia bisa pergunakan senjata itu untuk melindungi diri. 8 paku rebana berhasil dihantam mental. 3 buah dapat dikelit, tapi yang satu lainnya menancap di bahu kiri dekat luka bekas serempetan anak panah. Sanjaya menggigit bibir menahan sakit dan cabut senjata rahasia itu dari bahunya. Di hadapannya, Warok Grimbil melompat. 5 jari tangan kirinya bergerak ke mulut Sanjaya siap untuk merobek tapi dapat dikelit.
Warok Grimbil ketawa mengekeh. Anjing kerajaan, nyatanya tak seberapa kehebatanmu. Kau datang hanya untuk mengantar nyawa. Warok Grimbil, manusia biadab kau. Jika kau masih ingin hidup, menyerahlah. Niscaya kerajaan akan mengurangi hukumanmu, bentak Sanjaya. Hukum? Sepasang alis mata Warok Grimbil mencuat naik. Lalu dia tertawa gelak-gelak. Seumur hidupku, aku tak pernah kenal hukum. Setan dengan segala hukum. Jika begitu, kematian memang pantas untukmu. Neraka sudah lama menantimu. Kembali Warok Grimbil tertawa gelak-gelak. Justru disinilah bangkaimu akan menggeletak dan membusuk. Tukas pemimpin rampok hutan Walu itu. Perlawananmu akan sia-sia. Kau dan anak buahmu sudah terkurung. Perhatikan sekelilingmu. Bola mata Warok Grimbil berputar liar memandang berkeliling. Saat itu memang dilihatnya kira-kira selusin prajurit kerajaan yang menunggang kuda dan bersenjata lengkap menyeruak dari semak belukar, gerak dalam posisi mengurung. Warok Grimbil tertawa mengejek. Siapa takut pada kecoa-kecoa kerajaan, katanya. Lalu dia mendengus dan gerakan kedua tangannya sekaligus. Tangan pertama melepaskan satu pukulan ke arah Sanjaya, yang satu lagi ke jurusan prajurit-prajurit yang baru datang. Sanjaya memang sudah bersiap-siap dengan cepat melompat selamatkan diri. Hiya! Sebaliknya, dua orang prajurit di muka sana yang tidak menduga kalau bakal mendapat serangan terjungkal dari kuda masing-masing, menggelepar-gelepar beberapa kali di tanah lalu diam tak bergerak lagi. Warok Grimbil, lihat pedang! Terdengar suara Sanjaya, dan sinar pedang berkiblat ke arah kepala rampok itu. Warok Grimbil menyingkir sebat dan serentak membalas dengan pukulan tangan kosong lagi. Tapi Sanjaya tak mau memberi kesempatan, mengirimkan satu tebasan ganas ke arah tangan lawan hingga pemimpin rampok ini sambil memaki terpaksa tarik pulang tangannya. Dalam jumlah, kedua belah pihak kini tampak berimbang sehingga kecamuk pertempuran semakin menggila. Korban-korban berjatuhan hampir setiap dua jurus. Beberapa bulan yang lalu, Warok Grimbil dan anak buahnya pernah disergap pasukan kerajaan di bawah pimpinan dua orang perwira. Bukan saja para penjahat itu berhasil menghadapi pasukan kerajaan, tapi bahkan tak seorang pun yang mereka biarkan hidup. Semula Warok Grimbil menyangka bahwa pasukan yang datang kali ini juga bakal dapat dibereskannya dalam waktu singkat. Namun hatinya jadi tergetar ketika melihat kenyataan bahwa perwira muda yang memimpin pasukan kerajaan itu bukan orang sembarangan. Kepandaian jauh lebih tinggi dari dua perwira yang dulu pernah dibunuhnya. Karenanya, sebelum mendapat celaka, kepala rampok ini segera keluarkan senjata yang amat diandalkannya, yakni sebuah keris berwarna ungu yang ujungnya bercabang dua dan agak melengkung, sedang gagangnya berukir kepala kelabang. Bagaimana pertarungan selanjutnya antara Sanjaya melawan Warok Grimbil? Semula Warok Grimbil menyangka bahwa pasukan yang datang kali ini juga bakal dapat dibereskannya dalam waktu singkat. Namun hatinya jadi tergetar ketika melihat kenyataan bahwa perwira muda yang memimpin pasukan kerajaan itu bukan orang sembarangan. Kepandaiannya jauh lebih tinggi dari dua perwira yang dulu pernah dibunuhnya. Karenanya, sebelum mendapat celaka, kepala rampok ini segera keluarkan senjata yang amat diandalkan, yakni sebuah keris berwarna ungu yang ujungnya bercabang dua dan agak melengkung, sedang gagangnya berukir kepala kelabang. Keris ini bernama Kelabang Ungu. Dari sinar yang memacari di tubuh senjata itu, Sanjaya segera maklum kalau keris lawan adalah sejenis senjata yang tidak boleh dianggap remeh. Cepat-cepat Sanjaya lancarkan serangan berantai. Warok Grimbil berkelit gesit.
Tubuhnya yang kata itu lenyap dari pemandangan. Kini hanya sinar ungu kerisnya saja yang tampak bergulung-gulung menyambar ganas kian kemari. Anginnya bersiur dan memerikan kulit. Meskipun keris di tangan Waro Grimbil merupakan senjata sakti berbahaya, namun menghadapi sebatang pedang di tangan Sanjaya, kepala rampok ini tidak bisa berbuat banyak. Beberapa kali sudah senjatanya bentrokan dengan pedang lawan. Kepala rampok ini diam-diam mengeluh karena setiap bentrokan yang terjadi, dia segera mengetahui bahwa tenaga dalam lawannya masih muda itu berada 2 atau 3 tingkat di atasnya. Tiba-tiba dari mulut Waro Grimbil keluar satu teriakan dahsyat. Permainan silatnya mendadak sontak berubah. Senjatanya bertabur laksana curahan hujan dan membuat Sanjaya menjadi bingung. Sebelum perwira muda ini bisa mengimbangi jurus-jurus aneh yang dimainkan lawannya itu, tiba-tiba dirasakannya badan pedangnya telah terjepit di atas kedua ujung bercabang keris kelabang ungu. Cepat-cepat Sanjaya hendak menarik pedangnya, namun jepitan itu ketat luar biasa. Sekali Waro Grimbil memutar lengannya, maka patahlah pedang Sanjaya. Prak! Waro Grimbil tertawa panjang. Ajalmu sudah di depan mata, perwira, seru Waro Grimbil. Tapi kepala rampok ini terlalu cepat bergembira. Sanjaya yang sudah memaklumi bahaya apa yang dihadapinya, begitu pedangnya patah, pada kejap itu pula dia mengirimkan satu tendangan kilat ke depan. Waro Grimbil kaget bukan main, tapi juga penasaran. Kelabang ungu dibabatkannya ke bawah ke arah kaki Sanjaya. Namun apa yang dilakukannya sudah terlambat. Kaki kanan lawan datang lebih cepat. Sedapat-dapatnya Waro Grimbil jatuhkan diri ke samping secara nekat. Kenekatannya tidak membawa hasil yang diharapkan. Karena kaki kanan Sanjaya masih sempat menghantam siku tangan kanannya hingga siku itu bukan saja tanggal dari persendiannya, tetapi juga hancur tulangnya. Buk! Jeritan kepala rampok itu setinggi langit. Dia tak peduli lagi kemana mental dan jatuhnya keris kelabang ungu yang melompat 2 tombak menjauhi Sanjaya. Tak mungkin lagi baginya untuk meneruskan perkelahian. Anak-anak buahnya yang melihat keadaan pemimpin mereka jadi ciut nyalinya. Hendak lari merasa takut karena belum mendapatkan perintah. Ringkus dia, perintah Sanjaya. 5 orang prajurit segera bergerak untuk meringkus pemimpin rampok yang tak berdaya dan kesakitan setengah mati itu. Tapi dalam detik itu terjadilah hal yang sangat mengejutkan, laksana adanya geledek siang bolong. Adikku Grimbil, siapa yang berani kurang ajar menyakitimu? Satu bentakan nyaring terdengar disusul oleh jeritan-jeritan mengerikan. 5 prajurit yang tadi hendak meringkus Waro Grimbil menjerit. Kelimanya berdiri terhuyung-huyung sambil pegangi leher masing-masing. Dari leher itu menyembur darah. Ketika Sanjaya memperhatikan dengan mata membelalak, ternyata leher kelima prajurit telah ditancapi sebuah pisau kecil. Satu demi satu, prajurit yang malang ini roboh ke tanah dan tak bergerak lagi selama-lamanya. Apakah yang telah terjadi? Siapakah yang punya perbuatan membunuh 5 prajurit itu hanya dalam sekejapan mata saja? Suasana sehening di pekuburan. Semua yang bertempur laksana dipukau oleh satu kekuatan gaib. Semua sama memutar kepala, berpaling ke jurusan munculnya seorang nenek-nenek aneh bertubuh kurus kering bermuka perot. Seperti Waro Grimbil, nenek-nenek ini pun memiliki tubuh pendek katai. Dia menggunakan jubah yang amat dalam hingga menjelas sampai ke tanah. Setiap langkah yang dibuatnya menyebabkan debu mengepul ke udara. Jubah yang dikenakannya bukan jubah sembarangan jubah. Pakaian ini mulai dari atas sampai ke bawah digantungi dengan puluhan bahkan mungkin ratusan pisau-pisau kecil. Pisau-pisau seperti inilah yang telah mengakhiri nyawa 5 prajurit kerajaan tadi.
Muning Kueni, seru Waro Grimbil. Suara dan wajahnya menunjukkan kegembiraan luar biasa. Semangat dan nyalinya tampak berkobar kembali ketika melihat siapa yang datang. Demikian pula anggota-anggota rampok lainnya yang sebenarnya sudah siap-siap untuk ambil langkah 1000. Muning, syukur kau datang. Lekas bunuh kerak-kerak kerajaan itu. Perwira keparat ini lebih dulu. Muning Kueni, demikian nama si nenek Katai ternyata adalah kakak kandung Waro Grimbil. Dia bertempat tinggal di sebuah pulau di pantai utara. Dalam dunia persilatan, karena kehebatannya memainkan pisau-pisau kecil ini, nenek ini diberi julukan Iblis Pisau Terbang. Seperti juga adiknya, Muning Kueni pun bukanlah manusia baik-baik. Ilmu kepandaiannya dipergunakan untuk malang melintang berbuat kejahatan sekehendak hatinya. Di samping itu, nenek tua yang hanya tinggal beberapa meter dari liang kubur ini juga ternyata masih genit, suka daun muda alias senang pada laki-laki yang jauh lebih muda, apalagi tampan. Memandang kepada adiknya dan melirik pada Sanjaya, si nenek muka peot cengah-cengir lalu berkata, "Ih, hanya seekor kucing dapur begini, kau sudah tidak mampu menghadapinya, Grimbil. Betul-betul membuat aku tidak punya muka menjadi kakakmu." Muning Kueni memandang berkeliling, lalu membetak pada anggota-anggota kerampok yang memandang angker padanya. "Kalian kenapa melongo? Ayo musnahkan prajurit-prajurit kerajaan itu. Itu urusan kalian." Anak-anak buah Waro Grimbil yang sudah tahu siapa adanya nenek tua tersebut timbul kembali keberaniannya. Mereka serempak menyerbu prajurit-prajurit kerajaan. Serbu! Muning Kueni maju 2 langkah, kedip-kedipkan mata kirinya, lalu menuding dengan jari telunjuk tangan kirinya tepat-tepat ke arah Sanjaya yang tegak 8 langkah di hadapannya. "Perwira, membunuhmu sama mudahnya dengan membalikan telapak tanganku." "Begitu," tukas Sanjaya. Sejak tadi dia sudah berwaspada. Cara muncul dan gerak-gerik nenek ini cukup menyatakan bahwa dia bukan sembarangan. Tingkat ilmunya jauh lebih hebat dari Waro Grimbil, mungkin mendekati kepandaian gurunya Eyang Ulur Pemenang. Si nenek tertawa dan kedipkan lagi mata kirinya. "Sangat mudah," kata Muning Kueni pula. "Tapi orang segagamu terlalu sayang kalau harus mati muda. Mati percuma. Jika kau bersedia ikut denganku dan jadi peliharaanku selama 5 tahun, akan kuampuni kau punya jiwa." Air muka Sanjaya menjadi gelap merah. Muning Kueni tertawa gelak-gelak. Akankah Sanjaya akan menuruti keinginan Muning Kueni? Temukan jawabannya di video selanjutnya hanya di channel Pojok Santai. Segera subscribe dan tekan tombol lonceng untuk mendapat notifikasi video terbaru dari kami. Oh iya, bagi kisanak yang ingin membaca Wiro Sableng online ataupun offline maupun novel silat lainnya, bisa mengunjungi Negeri Para Pendekar Blogspot. Terima kasih dan sampai bertemu kembali.